Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Salah seorang khalifah namanya Umar bin Khattab. Jadi ada 4 khalifah. Kalau Abu Bakar itu dikenal dengan Arif ya, karena dia agak tua ya. Usianya tua 1 atau 2 tahun dari Nabi Muhammad. Umar bin Khattab ini terkenal tegas ya, bagak, garang. Utsman bin Affan terkenal dengan dermawan. Kalau istilah sekarang ini filantropis istilahnya. Kemudian kalau Ali bin Abi Thalib itu terkenal agak zuhud, kemudian intelek gitu. Intelek untuk ukuran masa itu. Nah, kita bicara tentang Umar, kadang-kadang perilaku dari para sahabat ini itu sebenarnya layak dan harus kita tiru pada kehidupan kita sehari-hari. Saya membaca satu buku, ya, buku ini ditulis oleh orang non-Islam, ya, The Greatest Leadership of Omar. Ya. Kalau orang Barat bilang itu Omar bin Khattab itu panggilannya Omar. Ya. Sama misalnya kalau Muhammad itu Muhammad, kalau Nuh itu Noah, Yusuf, Yosef, gitu kan. Musa, Moses, ya kan. Sulaiman, Solomon, dan seterusnya. Maka Umar ini panggilannya Omar. Gitu. Umar bin Khattab ini dalam sejarah Bapak dan Ibu, jasa terbesarnya ada 2. Yang pertama adalah mengumpulkan serakan-serakan ayat yang tertulis di tulang-tulang, kemudian mengumpulkan semua yang terserah itu. Ya. Kemudian pada masa Utsman bin Affan yang terserah itu dibukukan. Waktu Umar belum ada kertas gitu. Ya, pada masa Utsman inilah, karena sudah sampai ke Cina, maka kita ada dikenal namanya kertas. Waktu itu Cina penghasil kertas. Maka Al-Quran ini terkenal istilahnya Al-Quran Mushaf Utsmani. Ya. Mushaf artinya diterbitkan, dibukukan, bukan diterbitkan, dibukukan pada masa Utsman dan dikumpulkan pada masa Umar. Itu jasa pertamanya. Kemudian jasa terbesar kedua Umar itu adalah menyebarkan agama Islam sampai keluar. Kalau Abu Bakar, Islam itu hanya sampai pada Mekah dan Madinah. Pada masa Umar itu sampai ke Yerusalem, sampai ke Afrika Afrika Utara, sebagaimana kita jelaskan beberapa malam yang lalu waktu ceramah tarawih. Nah, Umar bin Khattab ini, Bapak dan Ibu-ibu, singkat kisah saja. Suatu ketika dia menjadi khalifah. Misalnya khalifah itu sama dengan presiden, ya. Di bawah khalifah itu ada gubernur, ya. Gubernur. Nah, salah seorang gubernur itu bernama Amr bin As. Amr bin As ini menjadi gubernur di Mesir, di Kairo, ya. Tepatnya di kota Kairo, ya. Diletakkan di sana. Umar bin Khattab menjadi presidennya, menjadi khalifahnya. Nah, Amr bin As ini terkenal sebagai orang yang flamboyan, ya. Suka membangun bangunan yang megah-megah, infrastruktur. Nah, pada waktu itu salah satu proyeknya adalah setelah membangun istana di Kairo, dia memiliki proyek besar. Nama proyeknya itu adalah membangun masjid yang begitu indah di dekat istananya. Nah, pada waktu itu Bapak dan Ibu, ketika dia ingin melaksanakan proyek ini, istana sudah selesai megah, dia ingin mendirikan, membangun masjid. Di samping masjid itu ada sebuah rumah reot, gubuk reot milik orang Yahudi. Milik orang Yahudi. Kisah ini agak sederhana sebenarnya. Judul kisah ini lupa saya menyampaikan judulnya. Ya, judul kajian kita ini adalah bagaimana mencintai Islam itu dengan sederhana. Ya. Nah, kembali ke kisah tadi, Yahudi tadi gubuknya reot, sudahlah minoritas gubuknya reot, berhadapan dengan waktu itu mayoritas adalah umat Islam, ya, berhadapan dengan Amr bin As. Datang Amr bin As, saya beli gubuk kamu karena saya ingin membangun masjid di dekat istana ini. Saya beli gubuk kamu. Apa kata Yahudi tadi? Tidak mau saya. Ini peninggalan orang tua saya, punya nilai sejarah. Akhirnya apa kata Amr bin As? Oke, kita nego sekian kali lipat. Tidak mau saya. Saya naikkan sekian kali lipat, juga tidak mau. Akhirnya Amr bin As, ya, menggunakan kekuasaannya, sudahlah Yahudi, sudahlah non-Islam, gitu kan, menghambat pembangunan, ya, keinginan mulia kita membangun masjid. Akhirnya
tanpa babi bu, tanpa basa-basi, gubuk ini di bulldozer. Yahudi ini diam saja. Dalam hati dia bergumam, ya saya ini minoritas, tidak mungkin melawan matahari. Akhirnya bapak dan ibu ada yang merekomendasikan sama dia. Di atas langit ada langit. Nah, dalam bahasa awaknya, di atas langit itu ada langit, di atas gubernur itu pasti ada presidennya. Kalau bahasa awak ini, presiden namanya kalau tidak salah Umar bin Khattab, khalifah itu Umar gitu. Tampaknya di Makkah, pergilah ke Makkah itu. Jauh itu, waktu itu ke Makkah jauh karena perjalanan darat. Akhirnya Yahudi ini berkeinginan dan melaksanakan keinginan tersebut, pergi melalui jalan darat menuju Mekah. Sekian bulan bapak dan ibu, sekian bulan. Waktu itu jalan darat dengan onta, menyeberangi lautan sampai ke Arabia, sampai ke Mekah. Singkat cerita, ketika sampai di Mekah itu bapak dan ibu, bertanyalah dia kepada warga Mekah itu, di mana istana Umar? Apa kata warga Mekah itu? Umar enggak punya istana. Nah, heran dia. Amr bin As yang gubernur punya istana, masa Umar tidak? Nah, saya bertanya di mana tempat Umar bin Khattab tinggal menjalankan roda pemerintahan. Dari saya ke Mas Haji, beko antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar, biasanya Umar itu duduk di teras do sahabat-sahabat. Mau tahu tah, ya, menginstruksikan 1, 2, 3 untuk dilaksanakan. Pergilah ke sini. Timbul tanda tanya besar di Yahudi ini. Orang sebesar Umar di atas Amr bin As. Amr bin As itu sudahlah flamboyan, istananya itu luar biasa pokoknya. Kenapa Umar tidak punya istana? Akhirnya pergi dia. Ketika sampai di masjid, singkat cerita ketemu dengan Umar. Umar, saya Sianu berasal dari Kahirah. Dahulu bilang Kahirah itu Kairo. Oh, berarti kamu anggotanya, warganya, rakyatnya Amr bin As. Betul. Saya ingin menyampaikan aspirasi, menyampaikan keberatan, curhatlah istilahnya. Apa itu? Kata Umar bin Khattab, saya Yahudi. Kemudian rumah saya, gubuk reot saya di bulldozer, kalau bahasa awaknya, diratakan oleh Amr bin As. Kenapa? Diceritakanlah latar belakang itu. Termenung Umar. Jadi keinginan Anda apa? Saya minta keadilan. Kepada siapa saya lagi minta keadilan kalau bukan kepada pimpinan Amr bin As? Akhirnya Pak ibu, mereka sajalah. Payangku keluar cari tulang untu. Tulang binatang lah, tulang untu, tulang kambing, cari. Ya, Pak, kalau dulu was Amirul Mukminin, Pak Umar, ambo minta keadilan, bukan minta tulang. Indak paisilah keluar, cari tulang karyang, carilah ada tulang karyang awak, tulang karyang binatang, cari, gitu kan? Dengan kebingungan Umar bin Khattab ini keluar. Siapa nih orang Yahudi ini keluar dia? Dicarinya. Setelah sekian lama dapat dia tulang onta, dibawanya ke masjid, bersobok Umar. Nah, pas menerima tulang tu apa dari ibu, dibukain dia Umar pedangnya, sap, gitu kan? Kemudian Umar menggores dari atas ke bawah, namun di atas ke vertikal, sap, digoresnya dari atas ke bawah. Setelah itu di tengah-tengah langsung digoresnya seperti tanda tambah, mendekati tanda salib, tanda tambah lah, diginikan. Sudah lurus, diginikannya. Setelah itu apa kata Umar? Angku agihan setulang ko ke Amr bin As. Tambah bingung Yahudi ini. Ndak ambo minta keadilan, Pak. Ambo nak minta tulang do, gitu. Agihan saya pasan iko kwa. Dulu kan ndak ada WA kan itu. Ndak ada suren. Agihan saya kwa. Tulang ko, tandu iko ko. Agihan seginya. Jadilah pulanglah Umar bin Khattab. Siapa nih Yahudi ini? Ya, berjalan dengan apa? Dengan kendaraan onta, ya sekian bulan gitu kan. Sampai di Mesir, sampai di Kairo, pembangunan sudah selesai. Terlihat oleh Yahudi tadi di atas gubuk reotnya itu sudah ada masjid besar. Tapi belum selesai, tapi hampir selesai. Masjid yang megah. Lantas Yahudi ini langsung masuk ke istana Amr bin As. Ya. Setelah masuk ke istana Amr bin As, setelah basa-basi diserahkannya, saya baru kembali dari Mekah menemui Umar bin Khattab, bos Anda. Kok pasannya ke Anda? Pasannya ke Bapak Amr bin As. Apa pasannya? Wah,
diagihnya tulang. Diagihnya tulang. Ketika dilihat oleh Amr bin As itu tulang, bapak dan ibu-ibu, dalam buku tadi, dalam riwayat sahabat itu, dalam riwayat tentang Umar bin Khattab, itu Amr bin As itu bergetar. Mukanya pucat pasi, ketakutan. Lantas setengah berteriak, dia bilang kepada menteri PU-nya lah gini ya, kepala dinas PU-nya lah, "Oi, mari. Apa kabar? Tolong runtuh masjid itu. Runtuh masjid itu kah? Runtuhan. Ah, kok runtuhan hampir selesai, Pak? Runtuhan masjid itu, bangun kembali gubuk Yahudi itu. Bangun kembali." Nah, Yahudi kok tambah bingung. Gara-gara tulang takwi. Kan gitu. Apalah suananya. Gitu kan? Kemudian bertanyalah Yahudi ini, tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Bertanyalah dulu. Apa pertanyaan apa? Takwi apa aja tulang? Enggak, bukan persoalan tulang. Saya takut dengan apa? Dengan simbol yang ditulis Umar bin Khattab. Apa simbolnya ini? Luruslah kamu dari atas ke bawah itu. Lurus. Nanti ujungnya kepada Allah SWT. Apabila kamu tidak lurus, tidak adil, tidak bengkok-bengkok, lurus. Kalau kamu tidak adil, saya penggal kepala kamu. Tanda tambah aku penggal kau. Tanda horizontal tu penggal. Temanu Yahudi. Mereka selepas. Kecik Yahudi. Tidak usah. Tidak usah gusur, tidak usah hancurkan atau tidak usah robohkan masjid itu Pak. Tidak usah Pak. Ambo hibahkan gubukmu, ambo hibahkan tanahmu. Ambillah. Bab itu. Pokoknya ambil. Kemudian apa kata Yahudi tadi, Bapak Ibu? Kini ambo menyatakan kepada engkau, saya masuk Islam. Saya masuk Islam. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bertanya salah seorang pegawai Amr bin As, "Bangku masuk Islam?" Ambo melihat ajaran Islam itu begitu indah dari perilaku Umar bin Khattab. Saya melihat Islam itu indah dari perilaku Umar bin Khattab. Pernahkah Yahudi ini membaca Al-Quran? Tidak. Pernahkah Yahudi ini membaca hadis Rasulullah? Tidak. Tapi kenapa dia masuk Islam? Karena dia melihat Islam itu dari perilaku Umar bin Khattab. Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, pernah menulis sebuah tulisan, kalimat, "Jangan kamu datang kepada saya, jangan bawa agamamu, jangan bawa golonganmu, jangan bawa aliranmu, bahkan jangan bawa partaimu. Saya tidak penting itu. Perilakumu kepada saya itu akan menentukan dari mana kampungmu, dari mana partaimu, dari mana aliranmu." Puasa ujungnya adalah perilaku. La'allakum tattaqun. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya'i wal munkar itu adalah karakter, perilaku. Jadi seluruh ibadah kita itu adalah ujungnya perilaku. Bapak dan ibu-ibu, kalau kita ingin mencintai Islam, bukan dengan gejolak yang luar biasa, jihad ini, jihad itu, tidak. Jadilah orang Islam yang baik, berperilakulah dengan baik, itu akan memunculkan pandangan orang lain, seperti ini orang Islam rupanya. Kayak orang Yahudi tadi. Kenapa kamu masuk Islam? Dia tidak mengatakan karena Islam itu hebat, enggak. Dia tidak mengatakan karena mau membaca Islam, membaca Al-Quran, membaca Iqra, kamu hebat. Tidak. Tidak sama sekali. Dia masuk Islam karena melihat Islam itu begitu indah dari perilaku Umar bin Khattab. Jangan perlihatkan kampung kita. Berperilaku yang baik, orang akan mengatakan, oh seperti ini kualitas kampungnya. Hari ini mungkin bagaimana pandangan orang terhadap Islam. Jangan salahkan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang salah. Tidak. Bukan Nabi Muhammad yang tidak. Orang memandang agama kita karena dari perilaku, karakter, kurenah orang Islam itu sendiri. Ada daerah mesti dipandang bukan karena daerahnya bagus. Orang Batak mungkin tidak tahu dengan yang 4, malaria yang mendaki, ya malaria yang mendaki menurun, apa cil itu, ya mendata. Mereka mungkin dari kecil tidak belajar itu apa-apa, ibu nggak belajar. Ya. Tapi dia akan memiliki pandangan bagaimana kualitas orang Minangkabau itu,
Dari apa? Dari perilaku orang Minangkabau. Ya. Orang Minang, orang Batak, dia nggak tahu Dalian Natolu lah, Marsipature, hutan Nabe lah, ya kan? Dan lain sebagainya. Ajaran itu, ajaran adat budaya orang Batak, kita tidak akan tahu tentang itu. Karena memang dari kecil kita tidak belajar itu. Apalagi bahasa Batak kita tidak tahu. Tapi bapak dan ibu-ibu memberikan pemahaman, melihat bagaimana kualitas Batak itu dari perilaku orang Batak. Ya. Orang non-Islam melihat ajaran Islam itu, mereka nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah. Dari kecil nggak tahu, mereka baca Injil, baca Bible, gitu kan. Tapi mereka tahu kualitas umat, kualitas agama Islam itu dari perilaku umat Islam itu sendiri. Kalau kita ingin mencintai agama Islam, mari kita menjadi orang Islam dengan perilaku yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.